Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang sangat besar jasanya padaku dalam kedekatan dan kerelaan mengeluarkan harta ialah Abu Bakar. Andai saja aku diperbolehkan mengangkat seorang kekasihku selain Rabbku, pastilah aku akan memilih Abu Bakar. Namun, cukuplah persaudaraan seislam dan kecintaan karenanya. Maka, jangan ditinggalkan pintu kecil di masjid selain pintu Abu Bakar saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yaitu sahabat Nabi yang memiliki 16 keutamaan. Sahabat Nabi yang satu ini adalah sosok yang sangat berpengaruh dan paling berjasa bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga agama Islam. Beliau ialah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, orang yang pertama memeluk Islam bersama dengan Ali bin Abi Thalib dan Sayyidah Khadijah. Ciri fisik beliau berkulit putih, bertubuh kurus, berambut lebat, tampak kurus wajahnya, dahinya yang agak muncul, dan ia sering memakai hina dan kam. Sahabat Nabi yang lemah lembut ini dikenal tegas dan memiliki pendirian yang kokoh. Tidak ada lagi di dunia yang memiliki keutamaan sebanyak keutamaan Abu Bakar. Dan ini dia berikut beberapa keutamaan yang dimilikinya. 1. Abu Bakar adalah manusia terbaik setelah Nabi Muhammad SAW dari golongan umat beliau. Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah berkata, kami pernah memilih orang terbaik di masa Nabi SAW. Kami pun memilih Abu Bakar. Setelah itu Umar bin Khattab, lalu Utsman bin Affan. Beliau juga orang yang paling pertama beriman kepada Rasulullah SAW, menemani Rasulullah SAW dan membenarkan perkataannya. Hal ini terus berlanjut selama Rasulullah tinggal di Mekah. Walaupun banyak gangguan yang datang, Abu Bakar juga menemani Rasulullah ketika berhijrah. 2. Abu Bakar adalah orang yang menemani Nabi Muhammad di Gua Sur ketika dikejar kaum Quraisy. Allah Ta'ala berfirman, salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada di dalam gua, di waktu dia berkata kepada temannya, janganlah kamu bersedih, sesungguhnya Allah beserta kita. Quran Surat At-Taubah ayat 40. Di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik, Abu Bakar berkata kepadanya, ketika berada di dalam gua, aku melihat kaki-kaki orang musyrik berada dekat dengan kepala kami. Aku pun berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kalau di antara mereka ada yang melihat kakinya, mereka akan melihat kita di bawah kaki mereka. Rasulullah pun berkata, wahai Abu Bakar, engkau tidak tahu bahwa bersama kita berdua ketiga adalah Allah. 3. Ketika hendak berhijrah, Abu Bakar adalah orang yang menyumbangkan seluruh hartanya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah memerintahkan kami untuk bersedekah, maka kami pun melaksanakannya. Umar berkata, semoga hari ini aku bisa mengalahkan Abu Bakar. Aku pun membawa setengah dari seluruh hartaku. Sampai Rasulullah SAW bertanya, wahai Umar, apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Dan ku jawab, semisal dengan ini. Lalu Abu Bakar datang membawa seluruh hartanya. Rasulullah SAW lalu bertanya, wahai Abu Bakar, apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Abu Bakar menjawab, ku tinggalkan bagi mereka Allah dan Rasulnya. Umar berkata lagi, demi Allah, aku tidak akan bisa mengalahkan Abu Bakar selamanya. Hadis riwayat Muslim. 4. Abu Bakar adalah khalifah yang pertama. Kita diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk meneladani Khulafaur Rasyidin. Sebagaimana sabda beliau, hendaknya kalian berpegang teguh pada sunnahku, dan sunnahku Khulafaur Rasyidin setelahku. Gigitlah dengan gigi geraham kalian. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmizi dan lainnya. Dan hadis ini sahih dengan seluruh jalannya. 5. Abu Bakar dipilih sebagai khalifah berdasarkan nas. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sakit keras, beliau memerintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam salat berjamaah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata,
Ketika Nabi SAW sakit menjelang wafat, Bilal datang meminta izin untuk memulai sholat. Rasulullah bersabda, "Perintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam dan salatlah." Aisyah berkata, Abu Bakar itu orang yang terlalu lembut. Kalau ia mengimami salat, ia mudah menangis. Jika ia menggantikan posisimu, ia akan mudah menangis sehingga sulit untuk menyelesaikan bacaan Quran. Nabi tetap berkata, "Perintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam dan salatlah." Aisyah lalu berkata hal yang sama. Rasulullah pun mengatakan hal yang sama lagi. Sampai ketiga atau keempat kalinya Rasulullah berkata, "Sesungguhnya kalian itu wanita seperti para wanita pada kisah Yusuf. Perintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam dan salatlah." Umar bin Khattab pernah berkata, "Apakah kalian tidak rida kepada Abu Bakar dalam masalah dunia? Padahal Rasulullah SAW telah rida kepadanya dalam masalah agama." 6. Umat Muhammad diperintahkan untuk meneladani Abu Bakar. Nabi SAW bersabda, "Ikutilah jalan orang-orang sepeninggalanku, yaitu Abu Bakar dan Umar." Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, Ibnu Majah, hadis ini pun sahih adanya. 7. Abu Bakar adalah seorang mufti di masa Rasulullah SAW. Nabi SAW menugasi beliau sebagai Amirul Hajj pada haji sebelum haji wada. Diriwayatkan dari Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Bakar As-Siddiq mengutusku untuk dalam sebuah ibadah haji yang terjadi sebelum haji wada, di mana beliau ditugaskan oleh Rasulullah untuk menjadi Amirul Hajj. Ia mengutusku untuk mengumumkan kepada sekelompok orang di hari raya Idul Adha bahwa tidak boleh berhaji setelah tahunnya orang musyrik dan tidak boleh bertawaf di Ka'bah dengan keadaan telanjang. Abu Bakar juga sebagai pemegang bendera Nabi SAW ketika perang Tabuk. 8. Abu Bakar adalah orang yang paling dicintai Nabi Muhammad SAW. Amir bin Al-Ash radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi SAW, "Siapa orang yang kau cintai?" Rasulullah menjawab, "Aisyah." Aku bertanya lagi, "Kalau jika laki-laki?" Beliau menjawab ayahnya Aisyah, yaitu Abu Bakar. Hadis riwayat Muslim. 9. Abu Bakar adalah khalil bagi Nabi Muhammad SAW. Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah SAW berkhutbah kepada manusia. Beliau berkata, "Sesungguhnya Allah Ta'ala memilih hamba di antara dunia dan apa yang ada di dalamnya. Namun, hamba itu hanya dapat memilih apa yang Allah tentukan." Lalu Abu Bakar menangis. Kami pun heran dengan tangisan beliau itu. Hanya karena Rasulullah mengabarkan tentang hamba pilihan. Padahal Rasulullah SAW lah orangnya, dan Abu Bakar lebih paham dari kami. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya orang yang sangat besar jasanya padaku dalam kedekatan dan kerelaan mengeluarkan harta ialah Abu Bakar. Andai saja aku diperbolehkan mengangkat seorang kekasihku selain Rabbku, pastilah aku akan memilih Abu Bakar. Namun, cukuplah persaudaraan se-Islam dan kecintaan karenanya. Maka, jangan ditinggalkan pintu kecil di masjid selain pintu Abu Bakar saja." 10. Allah Ta'ala mensucikan Abu Bakar. Allah Ta'ala berfirman, "Dan kelak akan dijauhkan orang yang paling takwa dari neraka itu, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkannya. Padahal tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat kepada yang harus dibalasnya. Tetapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari keridaan Tuhannya yang maha tinggi. Dan kelak dia benar mendapatkan kepuasan." Quran Surat Al-Lail pada ayat 17-21. Ayat ini turun berkenaan dengan Abu Bakar. Selain itu, beliau juga termasuk as-sabiqunal awwalun, dan Allah Ta'ala berfirman, "Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam, di antara orang-orang muhajirin dan ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir, sungai-sungai di dalamnya. Mereka akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang sangat besar.
Quran Surat Taubah ayat 100. 11. Nabi Muhammad SAW memberi tazkiyah kepada Abu Bakar. Ketika Abu Bakar bertanya kepada Nabi SAW, barang siapa yang membiarkan kainnya terjulur karena sombong, tidak akan dilihat oleh Allah pada hari kiamat. Abu Bakar berkata, sesungguhnya salah satu sisi sarungku melorot kecuali jika aku ikat dengan baik. Rasulullah lalu berkata, engkau tidak melakukannya karena sombong. Hadis riwayat Bukhari dalam Fadil Abu Bakar. 12. Abu Bakar didoakan oleh Nabi untuk memasuki semua pintu surga. Nabi bersabda, orang memberikan menyumbangkan 2 harta di jalan Allah, maka ia akan dipanggil oleh salah satu dari pintu surga. Wahai hamba Allah, kemarilah untuk menuju kenikmatan. Jika ia berasal dari golongan orang-orang yang suka mendirikan sholat, ia akan dipanggil dari pintu sholat. Yang berasal dari kalangan mujahid, maka akan dipanggil dari pintu jihad. Jika ia berasal dari golongan yang gemar bersedekah, akan dipanggil dari pintu bersedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 13. Abu Bakar melakukan banyak perbuatan mulia dalam sehari. Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW, siapa yang hari ini berpuasa? Abu Bakar menjawab, saya. Siapa yang hari ini ikut mengantar jenazah? Abu Bakar menjawab, saya. Siapa yang hari ini memberi makan untuk orang miskin? Abu Bakar menjawab, saya. Siapa yang hari ini menjenguk orang sakit? Abu Bakar menjawab, saya. Rasulullah SAW lalu bersabda, tidaklah semua ini dilakukan oleh seseorang kecuali dia akan masuk surga. 14. Orang musyrik mensifati Abu Bakar sebagaimana Khadijah mensifati Rasulullah SAW. Mereka berkata tentang Abu Bakar, apakah kalian mengusir orang yang suka bekerja untuk mereka yang tidak berpunya, menyambung silaturahmi, menanggung orang-orang yang lemah, menjamu tamu, dan selalu menolong di jalan kebenaran? Hadis riwayat Al-Bukhari. 15. Ali bin Abi Thalib mengenal keutamaan Abu Bakar. Muhammad bin Al-Hanifiyah berkata, aku bertanya kepada ayahku, yaitu Ali bin Abi Thalib, manusia mana yang terbaik sepeninggalan Rasulullah SAW? Ali menjawab, Abu Bakar. Aku berkata, kemudian siapa lagi? Ali berkata, lalu Umar. Aku lalu khawatir yang selanjutnya adalah Utsman. Maka aku berkata, selanjutnya engkau. Ali berkata, aku ini hanyalah seorang muslim yang biasa. Hadis riwayat Bukhari. Selain beberapa keutamaan di atas, Abu Bakar juga dikenal sebagai sahabat yang bersikap zuhud. Beliau meninggal tanpa meninggalkan sepeser dirham pun. Ia orang yang wara dan zuhud terhadap dunia, sampai-sampai ketika menjadi khalifah, Abu Bakar tetap bekerja mencari nafkah. Semoga dengan keutamaan-keutamaan Abu Bakar yang telah disebutkan bisa menjadikan keteladanan kita lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.